Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah materi Private Placement. Dalam dunia investasi saham dikenal dengan istilah private placement atau penempatan saham secara pribadi, yaitu mekanisme penerbitan saham baru oleh suatu perusahaan yang dijual langsung kepada investor, individu atau grup investor, tanpa melalui mekanisme transaksi reguler di bursa saham. Dalam kelompok kami terdiri dari Aprilia Dila, Ella Santia, Katon Bagas, Melinda Puspita, Natasha, Resa Yulistiani, Ridwan, dan Yohana. Dalam tujuan private placement dikenal juga dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, suatu perusahaan melakukan private placement dengan tujuan untuk penambahan modal, seperti pada kasus PT Bakery Sumatera. Selanjutnya, dalam restrukturisasi utang, terdapat PT Bakri Sumatera Plantations Tbk akan menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement pada 23 Desember 2020 sebesar 806,44 juta saham atau sebesar 24,39% setelah penerbitan saham baru. Aksi private placement itu akan menggunakan harga pelaksanaan Rp300 dengan nilai nominal Rp100 per saham. Di sini PT Bakri akan melakukan private placement dengan menerbitkan saham baru untuk melunasi hutangnya kepada PT Mateo dan PT Poseidon dengan skema konversi utang menjadi saham, di mana nanti dana hasil private placement seluruhnya tidak diterima dalam bentuk tunai, melainkan nantinya kedua kreditur tersebut akan menjadi pemegang saham yang menyebabkan adanya dilusi bagi investor lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terdilusinya kepemilikan saham investor lain. Setelah penambahan modal dari rencana transaksi itu, maka presentasi kepemilikan dari pemegang saham lain akan mengalami penurunan atau terdilusi sebesar 24,39%. Adapun per 31 Oktober 2020, struktur kepemilikan saham UNSP adalah Indo Alam Resources Pte Ltd sebesar 17,46%, Ernawati Ali sebesar 10,96%, Lilionar Jajari sebesar 9,21%, Paradiso Resources Ltd sebesar 5,89%, dan Publik sebesar 56,48%. Selanjutnya, private placement. Private placement yaitu senilai 806,44 juta lembar saham baru, di mana harga pelaksanaannya senilai Rp300. Kemudian dana dari private placement ini adalah hasil private placement dikali harga pelaksanaan, yaitu 806,44 juta dikali Rp300, hasilnya 241,93 miliar. Untuk melunasi utang yaitu EPT Matchco Sagraha Atlantis senilai 65,33, kemudian Poseidon Corporate Service Ltd senilai 176,59, di mana jumlah utang kedua perusahaan ini yaitu 241,92. Maka analisis akuntansinya yaitu ada penjurnalan, yaitu jurnal saham preferen terkonversi, di mana di debit ada kas senilai 241,93 miliar, yang didapat dari hasil 806,44 juta dikali Rp300, kemudian di kredit ada modal saham preferen senilai 80,644 miliar, yaitu pengalian dari 806,44 juta dikali Rp100, dan kemudian dikredit lagi agio saham ekuitas konversinya senilai 161,286 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dilusi atau penurunan. Yang pertama ada Indo Alam Resort
Fli Ltd sebesar 17,46%, terdilusi menjadi 14,6%. Dan yang kedua yaitu ada Ernawati Ali sebesar 10,96%, terdilusi menjadi 8,6%. Dan yang ketiga itu ada Leonard Jajali sebesar 9,21%, terdilusi menjadi 6,6%. Yang keempat, Paradiso Resources Ltd 5,89%, terdilusi menjadi 3,6%. Dan yang terakhir, Public 56,48%, terdilusi menjadi 53,6%. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.